Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan perbincangan kami kali ini tentang melampaui efisiensi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan selalu ditekankan bahwa kita itu harus efisien, harus cermat, harus hemat dan sebagainya Pak Paul ya. Tetapi kalau Pak Paul mengusulkan suatu tema yaitu melampaui efisiensi, ini maksudnya apa Pak Paul? Begini Pak Gunawan, kita ini mau menyoroti ya bagaimanakah Tuhan bekerja. Nah, seringkali itu kita kan meneropong bagaimanakah Tuhan bekerja lewat kacamata kita. Nah, kacamata kita memang adalah kacamata efisiensi. Namun ya saya ingin mengangkat topik ini untuk menunjukkan bahwa ternyata Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan hukum efisiensi. Ternyata kadangkala ada hal-hal yang lebih penting sehingga dia mengabaikan efisiensi. Ya, kita itu sebenarnya terjebak dengan pola kehidupan ini Pak Paul. Jadi kalau kita mau berpola hidup efisien itu semata-mata karena memang tuntutannya seperti itu gitu loh Pak Paul. Jadi kalau kita tidak bisa berhemat, tidak cermat di dalam menggunakan waktu, uang, tenaga kita juga akan kelelahan sendiri ya. Betul. Dan hasilnya tidak bisa maksimal gitu Pak Paul. Betul. Kata efisien kan memang berarti melakukan atau menghasilkan sebanyak mungkin dengan tenaga dan waktu sesedikit mungkin ya. Jadi biasanya ya kita itu mendasarkan perencanaan kita atas hukum efisiensi ya. Tidak boleh ada yang terbuang, semua mesti terpakai sebaik mungkin termasuk tenaga dan waktu. Jadi sudah tentu ini adalah hal yang baik Pak Gunawan yang kita harus memang coba untuk terapkan dalam hidup kita. Namun karena kita ini hidup dengan Tuhan ya, kita bukan hanya hidup dengan diri kita dan dengan sesama kita manusia, tapi kita hidup dengan Tuhan sebagai anak Tuhan, maka ya kita juga mesti belajar fleksibel untuk bisa ya membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan kehendaknya meskipun bagi kita cara kerja Tuhan itu kok enggak efisien. Dan kita juga nanti akan lihat bahwa justru ya lewat hal-hal yang kayaknya kok enggak efisien itu di sanalah Tuhan menyatakannya kemuliaannya. Mungkin ada contoh yang konkret gitu Pak Paul di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan itu memang melampaui efisiensi Pak Paul. Di Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 56 dicatat 4 mujizat atau perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita ya. Nah, yang menarik adalah ini Pak Gunawan, ternyata 4 mujizat itu tuh dilakukan Tuhan pada satu hari yang sama. Pertama adalah Tuhan meneduhkan angin ribut ya dalam perjalanannya ke Gerasa di Danau Galilea. Kedua, Tuhan membebaskan seseorang yang dirasuk setan di Gerasa. Kita mungkin masih ingat akhirnya setan-setan itu yang dipanggil legion memasuki babi dan akhirnya terjun ke jurang. Nah, ketiga, Tuhan menyembuhkan perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang keempat, Tuhan menyembuhkan dan menghidupkan kembali anak Yairus, pengurus rumah ibadat. Nah, yang saya ingin kita ini coba simak ya, yaitu bila kita meneropong semua ini dari lensa modern, kita akan berkata bahwa ya Tuhan itu sibuk ya, pekerjaannya banyak. Jadi ya seyogianya lah Tuhan mengatur waktu dan penggunaan tenaganya seefisien mungkin, supaya target dapat tercapai dan tidak ada yang terbuang. Namun, sebagaimana kita akan lihat, ternyata bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pak Gunawan. Dari lensa kita ya, yang hidup di masa kini, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip efisiensi. Coba kita coba telusuri ya, mulai dari yang paling belakang yaitu penyembuhan putri Yairus. Sebagaimana kita ketahui, sewaktu Tuhan tiba di rumah Yairus, putrinya telah meninggal. Singkat kata, Tuhan datang terlambat ya dari kacamata manusia. Kita tahu bahwa pada akhirnya ya Tuhan membangkitkan anak itu. Tetapi pada saat Yairus menerima kabar bahwa putrinya telah meninggal, ia kan tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan putrinya. Jadi sekali lagi diteropong dari mata manusia, Tuhan datang terlambat.
sehingga anak itu sudah keburu mati. Masalahnya adalah seharusnya itu tidak terjadi, Pak Gunawan. Artinya anak itu ya dari kacamata manusia seharusnya nggak perlu lah sampai meninggal dunia. Begini, Tuhan Yesus berangkat dari Galilea awalnya, wilayah di mana ia membangkitkan putri Yairus. Dia kemudian menyeberang Danau Tiberias atau Galilea ke Gerasa. Inilah titik awal perjalanannya. Jadi di awal dengan Galilea menyeberang danau ke Gerasa. Nah, kalau saja ia menilik putri Yairus sebelum ia menyeberang danau, putri Yairus tidak harus meninggal dunia. Tapi sebagaimana kita ketahui, ia datang setelah ia kembali dari Gerasa, bukan sebelumnya. Nah, coba ya kita perhatikan. Sebagai putra Allah kan kita harusnya mafhum bahwa Yesus tahu segalanya ya Pak Gunawan. Termasuk kondisi sakit putri Yairus. Jika kita berada di posisi Tuhan Yesus, maka pastilah kita akan kunjungi putri Yairus terlebih dahulu. Sebelum berangkat ke Gerasa supaya ia tidak sampai harus meninggal dunia. Inilah efisiensi. Namun itulah yang dilanggarnya Pak Gunawan. Jadi sekali lagi kita melihat cara kerja Tuhan di sini ya. Kok kayaknya nggak efisien gitu. Ya, tetapi dia punya rencana yang lebih mulia dari hal itu Pak Paul ya. Jadi seperti yang pernah dilakukan membangkitkan Lazarus. Lazarus pun sudah meninggal pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus memang membangkitkan Lazarus. Dan saudara-saudara Lazarus juga menyesalkan keterlambatan Tuhan Yesus itu. Gitu, betul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ini persis sama ya dengan yang terjadi dengan Lazarus. Waktu diberitahukan bahwa Lazarus sakit, Lazarus itu belum meninggal dunia. Tapi Tuhan tidak dengan segera buru-buru pulang untuk menyembuhkan Lazarus. Dia tunggu bahkan 4 hari kemudian sampai akhirnya ya, udah meninggal Lazarus waktu dia pulang. Nah, jadi memang kita melihat di sini waktu Tuhan ya, memang itu kok rasanya benar-benar itu di luar dugaan manusia. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi di Gerasa Pak Gunawan. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan Yesus tidak mendapat sambutan hangat di Gerasa ya. Setelah setan-setan itu memasuki babi kemudian melemparkan diri ke jurang. Nah, orang-orang meminta Yesus untuk pergi. Nah, bukannya menerima ucapan terima kasih ya. Dia telah membebaskan seseorang dari belenggu iblis yang begitu dahsyat, malah disuruh pergi. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dia nyebrang lagi ya lewat danau. Perjalanan ke Gerasa begitu sulit kan ya sebelumnya. Melewati danau dan angin ribut. Dan di Gerasa Tuhan hanya dapat melakukan satu mujizat sebab diusir, suruh pergi. Jadi ya dari segi efisiensi ini adalah pemborosan tenaga dan waktu. Kesana nggak disambut, hanya nyembuhkan satu orang. Perjalanannya begitu susah lewat danau dan juga harus diterpa oleh badai. Jadi begitu besar tenaga yang harus dikeluarkan, pengorbanan yang harus diberikan ya. Jadi benar-benar dari kacamata manusia, aduh ilah kok rasanya nggak bijaksana ya. Sampai-sampai menyerempet bahaya diterjang badai. Kalau kita dalam hidup kita sekarang ini menghadapi situasi yang sama dan ditanya apakah kita akan lakukan ini, besar kemungkinan kita akan berkata tidak. Ini nggak efisien ya. Jadi kita mesti belajar mengerti cara Tuhan bekerja Pak Gunawan. Sebab ini kalau kita nggak mengerti menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita tahu begitu banyak orang yang akhirnya salah paham, kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Gara-gara tidak mengerti cara kerja Tuhan. Ya, di samping itu memang cara pandang Tuhan itu terhadap permasalahan itu Pak Paul. Bahwa dia bagaimana cara menyelesaikannya itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat. Kita hanya melihat seperti luarnya saja. Tetapi Tuhan itu justru melihat jangka panjangnya. Demi keselamatan satu orang itu, Tuhan Yesus menempuh semua risiko itu. Gitu Pak Paul. Betul sekali. Benar-benar kita lihat bahwa demi satu orang yang dikuasai oleh iblis, dia rela ya memang mengeluarkan tenaga, menyerempet bahaya dan sebagainya, pergi untuk menjumpai dan membebaskan orang tersebut dari belenggu iblis. Nah, itu pula yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di Gerasa, yang merasa bahwa babi yang banyak itu lebih bernilai daripada orang satu yang gila ini, Pak. Iya. Jadi mereka akhirnya ya nggak bersedia untuk membayar harga Pak Gunawan. Sudah tentu kalau ditanya ya, senang nggak melihat orang ini nih sekarang sudah kembali waras ya?
iblis sudah diusir dari dirinya, dia sekarang kembali hidup bebas, normal. Ya tentu mereka akan berkata, ya senang, masa nggak senang. Tapi pertanyaannya, apakah rela membayar harga semahal itu untuk membebaskan orang ini dari belenggu iblis? Saya kira jawabannya ya jelas ya, mereka nggak bersedia. Jadi ya kita juga mesti ya bercermin diri Pak Gunawan, waktu kita membaca cerita itu bahwa ya mungkin kita nggak jauh berbeda dari orang-orang di Gerasa Pak Gunawan. Ya kalau kita harus bayar harga semahal itu agar kehendak Tuhan terjadi, rasanya enggan gitu. Kalau harganya nggak terlalu mahal, ya ayolah nggak apa-apa, senang kok melihat Tuhan bekerja. Nah, dari peristiwa yang Pak Paul sampaikan tadi, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari? Ada beberapa pelajaran Pak Gunawan yang bisa kita petik ya. Yang pertama adalah kita tidak selalu dapat memahami penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita tidak selalu dapat memahami penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Sepandai-pandainya kita berpikir, mustahil kita akan bisa mengerti dengan jelas penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Itu sebab hidup dengan Tuhan menuntut iman. Kita mesti percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Ia tahu apa yang terbaik. Jadi ya kita mesti percaya bahwa kehendaknya lebih baik daripada kehendak kita. Jadi ini yang kita mesti camkan Pak Gunawan. Sebab kita ini kan ya terlatih untuk berpikir begini. Kalau kita menggunakan cara kita yang efisien itu, nah pastilah hasilnya akan sangat baik. Nah ini menurut kita ya. Nah di sini nih Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hasil itu kepada Dia. Seolah-olah Tuhan mau berkata, percayalah kepadaku. Meskipun cara yang aku gunakan bukan caramu, bukan cara yang selama ini kau gunakan, dan yang memang telah membuahkan kesuksesan. Bukan. Saya akan menggunakan cara yang 100% berbeda. Nah, percayalah kepadaku bahwa hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, ini nih pergumulan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu membutuhkan pengenalan yang benar terhadap Tuhan itu sendiri gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Sebab kalau kita memang udah nggak mempunyai konsep yang jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Dia adalah penuh kasih, nah kita akan nggak rela percaya dah. Kita mau ambil alih dan kita akhirnya melakukannya dengan cara kita. Tapi ya sebagaimana telah kita lihat, saya yakin Pak Gunawan juga pasti telah melihat hal ini ya. Kalau kita melakukannya dengan cara kita Pak Gunawan, akhirnya memang berantakan. Segala sesuatu yang dibangun dengan cara manusia, kemampuan manusia, akhirnya semuanya juga akan hancur. Iya, tetapi gini Pak Paul ya, kadang-kadang dalam satu peristiwa yang kita alami, kita sudah belajar hal itu gitu Pak Paul. Tapi kenapa ketika kita mengalami peristiwa yang lain, seolah-olah kita lupa dengan apa yang pernah kita alami dulu, bahwa Tuhan itu menyelesaikan dengan cara Tuhan. Itu kenapa Pak Paul? Memang dari sini kita belajar Pak Gunawan bahwa beriman itu adalah sebuah keputusan hari lepas hari Pak Gunawan. Kita itu tuh enggak mencapai sebuah titik kemudian selamanya kita akan berada di kondisi tersebut. Enggak ya. Kita ini harus setiap hari memutuskan untuk kembali beriman. Meskipun ya kita bisa berkata seharusnya kan kalau kita udah pernah melewatinya ya, udah akan lebih mudah gitu. Ya memang saya kira akan ada perbedaannya ya. Makin kita ini berserah, makin kita melihat Tuhan bekerja, makin kita ini lebih kuat lah untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau orang berkata pasti gampang, kalau udah pernah melakukannya maka sekarang ini pasti gampang. Ternyata enggak Pak Gunawan, ternyata hampir sama susahnya sebetulnya. Iya, Pak Paul, selain hal itu pelajaran yang lain yang kita bisa pelajari apa Pak Paul? Pelajaran kedua yang dapat kita petik adalah ternyata di dalam daftar prioritas Tuhan, mendesak ya, tidak sama dengan penting. Sekali lagi saya ulang, dalam daftar prioritas Tuhan, mendesak tidak sama dengan penting. Coba kita lihat ya, anak Yairus ini. Sudah tentu menyembuhkan anak Yairus adalah hal yang mendesak. Ya, anak ini sakit, sudah sekarat, bukankah ini adalah suatu kondisi yang mendesak. Sedang membebaskan orang yang dirasuk setan adalah pekerjaan yang tidak mendesak. Sebab bukankah itu bisa dilakukan kemudian. Jadi secara pikiran manusia, hari ini atau besok orang itu dibebaskan, ya bedanya nggak banyak. Dia udah hidup seperti ini lama, udah hidup
kata Injil Lukas, di pekuburan, coba dirantai, tetap aja dia kabur ke pekuburan. Jadi udah begitu lama hidup seperti begitu, beda 1 hari rasanya kok nggak apa-apa ya. Tapi anak Yairus beda bukan saja 1 jam Pak Gunawan. Mungkin beda 5 menit, itu udah benar-benar tuh masalah hidup mati. Dan benar-benar dalam hal ini anak itu akhirnya mati. Tapi ternyata ya kita belajar dalam kamus Tuhan ya. Ternyata tuh mendesak itu enggak sama dengan penting ya. Nah, jadi ini yang kita mesti belajar ya. Begini nih. Di dalam situasi terdesak ya Pak Gunawan, pasti kita berharap Tuhan bekerja dengan lebih cepat supaya kondisi yang kita hadapi berubah baik. Ini saya kira kodrat alamiah kita sebagai manusia. Kita lagi kepepet, kita lagi susah. Ada masalah yang datang bertubi-tubi, kita lagi benar-benar tenggelam. Wah, kita berteriak meminta Tuhan menolong sekarang juga gitu. Tapi, nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat Tuhan. Tuhan tidak dapat diburu-buru. Ia bekerja sesuai daftar prioritasnya, dan dalam daftar itu ternyata mendesak tidak selalu sama dengan penting. Jadi yang dia lihat penting dalam hal ini ternyata adalah pergi dulu nyebrang Danau Tiberias, membebaskan orang yang dirasa setan itu. Baru kembali dan akhirnya membangkitkan anak Yairus. Ya memang biasanya kita itu kan terfokus untuk melihat diri kita sendiri gitu Pak Pol ya. Sedang yang Tuhan lihat itu kan wawasannya jauh lebih luas dari itu. Ya. Sehingga kita itu terburu-buru untuk masalah ini minta diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan itu melihat kaitan yang banyak, yang lebih luas, yang kita baru tahu itu kemudian setelah masalah itu berlalu gitu Pak Pol. Ya, sudah tentu ya kita mengatakan hal-hal seperti ini tidak dengan tujuan untuk menyepelekan mungkin para pendengar kita yang sekarang berada dalam situasi yang sulit Pak Gunawan. Sebab ya kita mengerti ya dalam keadaan sulit kita ini benar-benar butuh pertolongan Tuhan ya. Jadi memang susah untuk kita ini dalam kondisi seperti itu menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa sewaktu Tuhan kok nggak langsung menjawab, Tuhan nggak langsung berbuat sesuai dengan permintaan kita, itu berarti ya ini adalah hal yang baik dalam rencana Tuhan. Namun ya kita belajar dari sini Pak Gunawan ternyata iya Tuhan ada waktunya. Jadi waktu kita merasa terdesak, ya nggak apa-apa kita minta Tuhan menolong kita dengan segera, tapi kita juga mesti mempercayakan waktu Tuhan. Tapi memang biasanya Tuhan itu memberitahukan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa cara dia itu adalah cara yang terbaik. Ya. Nah itu setelah peristiwa itu lewat memang Pak. Biasanya gitu Pak Gunawan, kita baru menyadari apa yang telah terjadi ya setelah kita melewati semua itu. Iya. Apakah ada hal lain yang bisa kita pelajari Bapak? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang terlalu berat. Nah coba mohon perhatikan yang ingin saya katakan ya. Bukan semua sama beratnya. Melainkan semua sama ringannya. Itu tuh. Ya, bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang terlalu berat. Tapi mohon kita mengerti bukan semua sama beratnya, bukan. Melainkan semua sama ringannya. Bagi Kristus, Sang Juru Selamat, meneduhkan angin ribut, membebaskan orang dari belenggu iblis, menyembuhkan sakit pendarahan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Semua sama ringannya. Nggak ada tuh yang lebih berat daripada yang satunya. Nggak semua sama ringannya. Itu sebab Pak Gunawan, ia tidak tergopoh-gopoh pergi ke rumah Yairus sebelum menyeberang danau. Enggak. Di mata kita, yang tadi saya sudah uraikan ya, kita akan coba urus anak Yairus dulu supaya jangan sampai dia meninggal dunia. Sebab buat kita, wah ilah, kalau dia sampai meninggal berarti udah dah final. Nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Itu masalah terbesar, terberat. Jadi kita coba bereskan dulu masalah terberat itu. Kenapa kok Tuhan nggak melakukan hal itu? Sebab bagi Tuhan semua hal sama ringannya. Membangkitkan orang mati sama ringannya dengan dia pergi
menyeberang danau dan mengusir iblis. Dan sama ringannya dengan meneduhkan angin ribut, dan sama ringannya dengan menyembuhkan pendarahan pada si perempuan itu. Nah, justru di situ Pak letak perbedaannya itu. Ya. Kita memandang itu sebagai sesuatu sama beratnya atau bahkan berat sekali gitu. Lah Tuhan memandangnya itu sama ringannya ya Bapak. Ya. Apakah lalu kita harus berpandangan seperti Tuhan, artinya menggampangkan semua masalah Bapak? Bukan. Jadi kita ini nih nggak bisa enggak Pak Gunawan ya. Sebagai manusia waktu kita mengalami sesuatu, kita nggak mungkin tuh ya secara waras itu menggampangkan. Nggak mungkin. Misal ini ya, istri kita atau suami kita terkena penyakit yang sangat berat. Nah, nggak mungkin tuh kita tuh ya berkata, oh ini gampang, nggak apa-apa. Nggak mungkin, karena kita tahu ini hal yang berat ya. Kalau kita kehilangan istri kita atau suami kita karena meninggal dunia, nggak ada saya kira orang yang akan berkata, oh ini nih ringan, enggak ya. Pasti kita akan berkata ini memang berat. Jadi saya kira masalah kita manusia seringkali bukan menggampangkan, tapi justru kebalikan dari Tuhan, mempunyai perspektif bahwa ini super berat sehingga seolah-olah Tuhan tidak berkutik. Nah, lewat peristiwa ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa enggak. Bagi Dia semua sama ringannya. Bagi kita ada yang berat, ada yang ringan, pasti begitu. Ya, itu yang dikatakan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil gitu Pak Paul. Tetapi bagi kita itu banyak hal yang mustahil gitu. Masalahnya bagaimana kita bisa mempercayakan hal itu kepada Tuhan yang bisa mengatasi semuanya ini Pak Paul. Ya. Sebetulnya kan kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pertama kali diucapkan Tuhan kepada Musa Pak Gunawan. Nah, kita tahu ya, akhirnya tuh Musa dipakai Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, membawanya ke tanah yang Tuhan janjikan. 600.000 orang laki-laki yang bisa berperang, jadi kalau ditambah dengan perempuan dan orang tua dan anak-anak, antara 2 juta sampai 3 juta manusia dibawa keluar, hidup di padang gurun selama 40 tahun. Nah, itu memang sebuah kemustahilan bagi manusia. Tapi di akhirnya waktu Musa ya memberikan khotbahnya di buku kitab Ulangan, yang dia lakukan hanyalah apa? Dia hanya mengenang perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu. Jadi ya akhirnya apa yang Tuhan katakan terbukti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? Itu perkataan Tuhan. Ternyata enggak. Sama ringannya. Membawa 3 juta orang, menghidupi mereka di padang gurun, ternyata lagi Tuhan sama ringannya. Ya, jadi Pak Paul, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa beriman seperti itu kepada Tuhan gitu Pak Paul? Nah, kepada Yairus ya, waktu dia itu tuh dengar kabar seseorang datang dari rumahnya berkata, udah nggak usah lagi panggil guru datang, jangan susahkan guru, anakmu sudah mati. Yesus menengok kepada Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini dicatat di Lukas 8 ayat 50. Nah, saya kira ini pesan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pula hari ini Pak Gunawan. Jadi langkah pertama adalah udah jangan takut. Dan yang kedua percaya saja. Dan persoalan apapun yang kita hadapi, Dia akan sanggup menolong kita. Jadi langkah imannya adalah yang pertama, ini nih ya, yang kita akan jalani. Udah, jangan takut, percayakan saja, yakin Tuhan akan sanggup menolong kita. Jadi memang ini sebuah komitmen, sebuah keputusan Pak Gunawan. Iya. Bagaimana seseorang yang mengalami hal-hal yang berat itu bisa begitu percaya dan tidak takut gitu Pak Paul? Begini. Setiap hari menjadi hari dia harus kembali percaya lagi. Meminta lagi kekuatan dan keberanian Tuhan. Setiap hari, karena sekali lagi pagi ini dia beriman, malam nanti iman itu kebanyakan akan terkuras lagi. Sehingga besok pagi harus minta lagi. Hari ini enggak takut, besok kembali takut lagi. Hari ini bimbang, ya nanti kuat percaya, tapi besok akan bimbang lagi. Jadi ini sebuah perjalanan. Namun dalam perjalanan itu Tuhan akan terus melakukan perbuatan-perbuatannya meskipun kecil untuk meyakinkan kita bahwa Dia bisa dipercaya.
dia bisa dipercaya, dia bisa dipercaya. Ya, masalahnya justru seringkali bukan pagi percaya, sore lalu gitu. Biasanya itu sampai berhari-hari itu tidak percaya terus gitu Pak, takut terus. Jadi itu nyambung gitu karena pagi malam ya dibelenggu oleh perasaan takut gitu Pak. Ya, memang rasa takut itu Pak Gunawan nggak sesederhana yang kita ini ya pikirkan. Kadang-kadang ada latar belakang tertentu yang membuat orang itu akhirnya lebih susah untuk keluar dari rasa takut. Itu memang betul juga. Namun ya sekali lagi resepnya hanyalah berjuang lagi, percaya lagi, baca lagi firman, berdoa lagi, minta lagi kekuatan, dan akan selalu ada yang Tuhan lakukan untuk menolong kita. Jadi yang penting kita tidak meninggalkan Tuhan justru pada saat seperti itu. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan Pak Bos. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian ya Pak Gunawan. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang sedang mengalami musibah besar. Itu sebetulnya orang yang saya nggak begitu kenal ya. Tapi waktu saya dengar dia mengalami musibah besar, tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, engkau harus kunjungi dia. Nah, akhirnya saya hubungi dan orang tersebut bersedia untuk saya temui. Jadi akhirnya saya temui Pak Gunawan. Nah, kemudian akhirnya ya Tuhan bekerja ya, Tuhan mencoba menguatkan dia. Nah, yang saya katakan adalah begini. Di dalam kebimbanganmu, di dalam ketakutanmu, engkau berpikir mungkin kok Allah udah meninggalkanmu. Ternyata Tuhan atur supaya kita bisa bertemu. Kalau saya ini nih kenal baik, saya datang itu mungkin nggak ada yang luar biasa ya. Tapi sebetulnya saya nggak begitu mengenal kamu. Tapi saya datang di saat memang kamu sedang butuh. Nah, itulah yang saya kira Tuhan lakukan Pak Gunawan. Lewat hal-hal seperti itu, kita yang sedang takut dan bimbang kembali dikuatkan. Meskipun betul kata Pak Gunawan, mungkin ini menguatkan dia 2 hari, setelah itu ambruk lagi ya. Tapi ada lagi pertolongan Tuhan nanti. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melampaui efisiensi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.